Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para penonton yang sedang menonton video ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Zurna Falyas Azhar. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University Purwokerto yang saat ini sedang menjalani semester 7. Dan saya juga berasal dari program studi S1 Bisnis Digital. Pada hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar dari Business Intelligence. Apa aja yang kita bahas pada hari ini itu ada tentang definisi dari Business Intelligence, lalu ada komponen utama dari Business Intelligence, ada prosesnya, ada tools dan juga pengaplikasiannya Business Intelligence di sebuah perusahaan. Oke, langsung saja kita mulai ke bagian definisi. Jadi, definisi dari business intelligence dan alasan mengapa business intelligence itu sangat penting, itu kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, business intelligence itu adalah sebuah proses untuk pengumpulan dan analisis serta penyajian data yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi perusahaan untuk membuat kebutuhan bisnis yang lebih baik. Atau dengan kata lain, itu business intelligence adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan. Jadi pada intinya memang business intelligence adalah sebuah alat yang digunakan untuk analisis data yang mana data tersebut itu digunakan untuk mendukung suatu keputusan bagi sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita akan lanjut mengapa business intelligence itu penting ya, teman-teman. Jadi di sini ada 4 poin utama mengapa business intelligence itu penting. Yang pertama itu sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik. Tapi memang secara default itu hanya sebagai pendukung saja ya, teman-teman, dari sebuah keputusan. Nah, maksudnya dalam business intelligence itu bisa memberikan data yang akurat dan up to date sehingga sebuah perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Terus jadi sebenarnya perusahaan itu tidak hanya ketika ingin menambahkan suatu fitur baru itu mereka tidak menggunakan intuisi, akan tetapi itu berdasarkan data. Lalu alasan kedua itu alasan tentang efisiensi. Jadi di dalam business intelligence itu dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan efisiensinya sehingga sebuah perusahaan itu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, entah itu sumber daya produksi ataupun sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga adalah tentang profitability. Nah, maksudnya business intelligence juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi nih peluang-peluang bisnis yang baru dan juga itu bisa meningkatkan pendapatan. Lalu yang terakhir tentang pemahaman konsumen yang lebih baik. Maksudnya business intelligence itu membantu perusahaan untuk memahami perilaku penggunaan dengan lebih baik sehingga perusahaan itu dapat memberikan layanan yang lebih baik. Di sini juga dengan business intelligence kita bisa mengerti tentang kebutuhan konsumen kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian komponen utama. Komponen utama dari business intelligence itu sebenarnya banyak ya, teman-teman. Kan tetapi di sini saya rangkum menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sumber data. Nah, di sumber data ini itu data mentah dari berbagai sistem, entah itu internal ataupun eksternal, itu dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk data internal itu bisa berupa ERP ataupun CRM. Kalau CRM sendiri itu Customer Relationship Management. Nah, lalu yang kedua ada data integration.
Di data integration ini itu akan melalui proses yang namanya ETL atau extract, transform, dan load untuk menggabungkan dan mengolah data dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga ada data warehouse. Nah, di data warehouse ini itu berguna sebagai penyimpanan terpusat untuk data yang telah diolah. Dan di data warehouse juga itu bisa mendukung analisis jangka panjang. Lalu yang keempat ada analytical tools, yang mana itu melakukan analisis data menggunakan data mining, machine learning, ataupun analisis prediktif lainnya. Lalu yang kelima ada OLAP. OLAP ini adalah Online Analytical Processing, yang mana di dalamnya itu ada teknologi analisis data multidimensi untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Yang keenam nih, yang terakhir ada data visualization, yang mana penyajian data dalam bentuk dashboard, grafik, ataupun diagram untuk mempermudah interpretasi ya. Oke, kita lanjut ke bagian proses dari business intelligence. Prosesnya itu seperti apa? Sebenarnya proses dalam business intelligence itu sangat kompleks ya teman-teman. Akan tetapi ini akan saya rangkum menjadi sekitar 4 proses utamanya. Yang pertama, kita mulai dulu dari data collection nih atau pengumpulan datanya. Nah, waktu awal dalam proses business intelligence itu adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Seperti yang saya bilang tadi, entah itu datanya dari internal ataupun eksternal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengintegrasikan data dari sumber-sumber yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bisnisnya. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu yang kedua itu data preparation. Nah, data yang telah dikumpulkan tadi itu akan diekstrak, dibersihkan, dan diubah atau transform agar konsisten dan sesuai untuk analisisnya. Dan di sini juga melibatkan proses yang namanya ETL ya, extract, transform, dan load untuk memindahkan data ke dalam data warehouse. Lalu yang ketiga ada data analisis. Nah, di data analisis ini, data yang telah diproses atau dianalisis itu menggunakan alat analitik seperti data mining, statistical analysis, machine learning, ataupun analisis prediktif. Nah, di sini itu di data analisis tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan juga wawasan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan terakhir nih ada data visualization. Nah, di data visualization ini adalah tahap terakhir dari business intelligence yang mana dia akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafis seperti dashboard, terus laporan atau diagram, dan gunanya memang untuk membantu para pemangku kepentingan untuk memahami data dengan mudah dan seperti untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, kita akan lanjut ke bagian tools dari business intelligence. Nah, dan di sini ada beberapa alat-alat ataupun tools yang sering digunakan dalam business intelligence ya, teman-teman. Yang sering digunakan ada berapa? Ada 4 tools. Nah, yang pertama di sini ada Tableau. Nah, di Tableau ini alat-alat visualisasi data yang untuk membuat dashboard yang interaktif. Nah, Tableau ini juga cocok untuk analisis data kompleks serta adanya fitur drag and drop, jadi lebih mudah digunakan. Lalu ada Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk alat business intelligence, akan tapi dengan jangkauan yang untuk kelas bawah hingga menengah saja dan tidak bisa digunakan untuk data yang sangat kompleks atau sangat besar. Sehingga Microsoft Excel ini memang cocoknya untuk jangkauan kelas menengah hingga ke bawah. Dan di Excel juga ada alat yang untuk mendukung analisis data seperti pivot table,
Terus juga ada Power Query dan juga Power Pivot untuk analisis data yang lebih mendalam. Nah, alat Microsoft Excel ini juga bisa untuk analisis data, pembuatan laporan, dan juga visualisasi melalui fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada Google Studio nih. Ini tools yang gratis ya teman-teman. Itu bisa membuat laporan dan juga dashboard interaktif. Terus karena dia berbasisnya adalah Google, jadi dia juga mendukung integrasi dengan Google Spreadsheet dan juga layanan Google Analytics. Terus yang terakhir ada Microsoft Power BI. Nah, di Microsoft Power BI ini itu terintegrasi dengan Microsoft Excel serta layanan Microsoft lainnya. Dan dia juga memungkinkan untuk pembuatan laporan dan juga dashboard yang interaktif. Jadi di dalam Microsoft Power BI ini itu lebih kompleks fiturnya, lebih banyak fiturnya daripada yang ada di Microsoft Excel. Nah, setelah kita tahu nih tentang tools tentang business intelligence, kita akan lanjut tentang pengaplikasiannya nih di dalam sebuah perusahaan. Kita menuju ke contoh pertama. Nah, di sini contohnya ialah sebagai analisis penjualan. Fungsinya itu untuk mengidentifikasi produk terlaris, waktu penjualan puncak, ataupun pola penurunan dalam penjualan. Lalu yang kedua, fungsinya untuk menentukan efektivitas promosi dan diskon yang dilakukan. Terus cara pengaplikasiannya gimana? Nah, contohnya nih, ketika perusahaan retail menggunakan business intelligence untuk memantau performa penjualan berdasarkan wilayah. Nah, dengan adanya dashboard yang interaktif, itu mereka dapat mengetahui bahwa penjualan produk makanan yang lebih tinggi itu ada di daerah perkotaan. Jadi, perusahaan tersebut bisa menyesuaikan strategi pemasaran dan juga inventarisnya seperti apa. Oke, terus lanjut ke contoh kedua. Itu contohnya tentang inventory management. Dan di sini fungsi dari business intelligence itu pertama untuk mengoptimalkan stok dengan menganalisis pola permintaan. Lalu fungsi kedua itu bisa juga untuk mengurangi resiko kelebihan ataupun kekurangan stok dengan prediksi berbasis data historis. Nah, biasanya contoh ini itu berlaku di perusahaan yang bergerak di F&B ya, teman-teman. Nah, kalau di sini itu contohnya misal nih gudang sebuah e-commerce itu menggunakan business intelligence untuk mengidentifikasi produk yang sering kehabisan stok selama musim belanja. Nah, dengan data tersebut itu mereka bisa meningkatkan ketersediaan produk sebelum masa puncaknya. Contohnya lagi itu ketika kita ada hari belanja nasional kan teman-teman, biasanya tanggal 12/12 atau tanggal 1/1, biasanya mereka akan menyediakan stok yang lebih banyak sebelum tanggal tersebut. Lalu contoh ketiga ini ada tentang analisis performa pelanggan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan pembelian ataupun demografinya ya. Lalu di sini juga bisa untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui rekomendasi produk yang relevan. Nah, contoh penerapannya gimana? Itu seperti aplikasi yang untuk streaming musik ya. Jadi di dalam perusahaan yang menjalankan aplikasi streaming musik itu, dengan menggunakan business intelligence itu mereka bisa mempelajari preferensi pengguna berdasarkan kebiasaan mereka tentang mendengarkan lagu, lalu menyajikan playlist yang sudah disesuaikan atau dipersonalisasi. Jadi nggak heran ya teman-teman ketika kita sedang streaming musik, terus musiknya udah habis, terus muncul nih lagu yang mirip dengan lagu yang kita putar sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari business intelligence.
Oke, nggak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih pada para penonton yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen untuk video lainnya. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.